Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin para pecinta ilmu di mana saja berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan keberkahan kepada kita semuanya, sehingga umur kita menjadi umur yang penuh dengan keberkahan dan manfaat untuk sesama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita, sehingga kita tetap berada di jalan para penuntut ilmu yang insya Allah akan menjadi sebab dan menjadi jalan kita semuanya diberikan Allah keselamatan hidup, baik di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni pada faslun fi bayani kalamihi wa dhihkihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faslun ini fasal fi bayanin, pada menyatakan keterangan mengenai kalamihi, perkataannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dhihkihi, dan tertawanya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ya'izu bil jiddi wan nasihati wa yaqulu la tadribul qur'ana ba'dahu bi ba'din fa innahu unzila ala wujuhin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di dalam kitab ini wa ya'izu bil jiddi wan nasihati, dan adalah ia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan pelajaran dan nasihat secara sungguh-sungguh. Artinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan pelajaran kepada para sahabatnya, juga ketika memberikan nasihat kepada para sahabatnya ketika beliau berada di dalam majlis-majlis, dan ketika beliau didatangi oleh para sahabatnya untuk meminta nasihat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengajari mereka pelajaran secara sungguh-sungguh, dan juga akan memberikan nasihat bagi orang yang meminta nasihat kepadanya juga secara sungguh-sungguh. Artinya semua yang dikatakan oleh Nabi adalah perkara yang benar, dan siapapun yang mendengarkan perkataan Nabi di antara orang-orang yang beriman itu, mereka membenarkan perkataan Nabi itu. Perkataan Nabi itu menjadi perkara yang dibenarkan. Yang pertama sebabnya adalah karena keimanan daripada orang yang mendengarnya, yakni kalangan para sahabat yang telah beriman kepada Allah. Maka mereka dengan keimanan mereka kepada Allah dan keimanan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mempercayai dan membenarkan semua pelajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi. Begitu juga atas nasihat yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka pun akan dengan sukarela untuk melaksanakan apa yang menjadi nasihat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan karena kesungguh-sungguhan daripada para sahabat ketika mendengarkan nasihat Nabi, dan bagaimana kesungguhan mereka ketika menjalankan apa yang diarahkan, apa yang diajarkan, dan apa yang dinasihatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah menyebabkan para sahabat itu hidup di atas kemuliaan, dan mereka pun dijadikan sebagai orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan akan hal ihwal keadaan para sahabat ini di dalam salah satu ayatnya di dalam Al-Quran, surat Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala telah ridho kepada mereka, yakni para sahabatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah ridho kepada Allah. Dari mana para sahabat ini mendapatkan ridho dari Allah? Tentu saja dengan keimanan mereka kepada Allah, dengan keimanan mereka kepada Rasulullah, dan dengan ketaatan mereka terhadap
apa yang dinasihatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi dalam kutipan ini dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memberikan pengajaran secara sungguh-sungguh, juga memberikan nasihat secara sungguh-sungguh. Maka karena kita di dalam dunia ini hidup menjadikan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai teladan, maka kita pun harus berusaha secara maksimal untuk meniru beliau ketika kita memberikan pengajaran terhadap perkara-perkara daripada ilmu yang telah Allah titipkan kepada kita. Maka kita mencontoh Rasulullah menyampaikannya dengan sungguh-sungguh agar sesuatu itu bisa sampai kepada orang yang mendengarnya. Kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguh-sungguhan, dengan harapan ilmu itu adalah ilmu yang sampai kepada orang yang mendengarnya, yang berasal daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yaqulu, dan ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu nasihat yang beliau sampaikan secara sungguh-sungguh itu adalah dalam ucapan beliau, la tadribul qur'ana ba'dahu bi ba'din. Janganlah kalian semuanya memukul Al-Qur'an dengan Al-Qur'an yang lain. Janganlah kalian semua memukul Al-Qur'an itu dengan ayat-ayatnya yang lain. Maknanya, janganlah kalian itu saling membenturkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan larangan yang tegas terhadap perilaku membenturkan ayat dengan ayat ketika ia menemukan di dalam Al-Qur'an itu ayat yang kelihatannya di dalam benaknya adalah sesuatu yang bertentangan? Maka Nabi mengingatkan akan hal ini. Janganlah kamu memukul Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, janganlah kamu memukul daripada ayat Al-Qur'an itu dengan ayat Al-Qur'an yang lain. Maknanya jangan kalian benturkan Al-Qur'an itu. Kenapa? Fa innahu unzila ala wujuhin. Maka sesungguhnya ia Al-Qur'an itu unzila diturunkan ala wujuhin, atas wujuhin. Wujuhin ini adalah bentuk jamak dari kata wajhun. Kalau wajhun hanya satu wajah atau hanya satu jalan, hanya satu makna. Tetapi kalau menggunakan kalimat jamak wujuhin, maknanya adalah banyak jalan, banyak makna. Maka Nabi SAW melarang orang untuk membenturkan ayat satu dengan ayat yang lain, karena sesungguhnya pada ayat-ayat itu semuanya mengandung kebenaran. Yang satu benar, yang satu lagi adalah benar. Dan yang mampu memahami dan mengkompromikan ayat-ayat yang terlihat seperti sesuatu yang berbeda itu, mereka hanyalah para ulama. Makanya di dalam salah satu riwayat dikatakan dengan tegas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran itu dengan ro'yu, makna ro'yu dengan akalnya sendiri tanpa didahului oleh mempelajari semua seluk-beluk mengenai ilmu-ilmu Al-Quran, baik itu ilmu di dalam kaidah bahasa, ada nahwu shorof, ada mantik, ada bayan, dan lain sebagainya itu, kemudian dilanjutkan mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran dengan berbagai bidangnya secara keseluruhan. Nah, orang yang mencoba-coba memaknai, menafsir-nafsirkan Al-Quran tanpa memiliki ilmu yang cukup terhadap penafsiran mengenai Al-Quran itu, maka diancam falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah ia mempersiapkan dirinya untuk menempati tempatnya di neraka. Maka hendaklah mengambil tempat atas ia tempatnya di neraka. Kenapa dia akan diancam? Kenapa dia akan dimasukkan ke dalam neraka? Karena dia telah melakukan apa yang dilarang Nabi, adalah la tadribul Qur'ana ba'dahu bi ba'din. Jangan kalian pertentangkan, jangan kalian bentur-benturkan antara satu ayat di dalam Al-Quran dengan ayat yang lain. Karena sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan banyak jalan, banyak makna. Dan ketika orang yang telah memahami Al-Quran itu secara benar melalui ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh para ulama,
maka tidak akan pernahlah terjadi pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain yang ada di dalam Al-Quran itu. Maka dengan kemampuan yang tinggi dari para ulama-ulama tafsir, telah dibukukan oleh para ulama itu berjilid-jilid kitab tafsir yang mereka simpulkan mengenai ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan ilmunya yang mendalam, sehingga kita orang yang awam cukup sudah mencukupkan diri kita pada menggunakan pengertian-pengertian, menggunakan penjelasan-penjelasan dari para ulama yang memang ahli ketika kita membaca Al-Quran. Jangan sekali-kali kita mencoba berjalan-jalan di atas sesuatu yang remang-remang, berjalan di atas sesuatu yang kita tidak betul-betul menguasainya, karena efeknya, karena akibatnya adalah sesuatu yang fatal. Bisa terjadi kita akan membenturkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, yang itu adalah sesuatu yang dilarang, bahkan diancam dengan neraka, sebab kita telah menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Inilah makna nasihat Nabi, la tadribul Qur'ana ba'dahu bi ba'din fa innahu unzila ala wujuhin. Janganlah kalian membenturkan Al-Quran itu dengan yang lain, yakni janganlah kalian membenturkan ayat di dalam Al-Quran dengan ayat-ayat yang lain, sebab Al-Quran itu diturunkan dengan berbagai makna dan berbagai jalan. Ada riwayat dari Imam A, ada juga riwayat dari Imam B, ada riwayat daripada Ibnu Katsir, ada riwayat daripada Imam Hafiz dan lain sebagainya, yang keseluruhannya itulah perkara yang benar. Hanya merekalah para ulama yang mengetahui akan makna-makna yang sebenarnya, sehingga daripada nasihat Nabi ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran jika kita ingin mempelajari Al-Quran, dan ketika kita ingin menerangkannya pada orang lain, maka haruslah kita telah membaca tafsir-tafsir Al-Quran yang telah dituliskan oleh para ulama. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, ingat-ingatlah nasihat Nabi, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu, dengan akalnya sendiri tanpa ilmu, maka hendaklah ia mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Demikian saja, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.